Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ria. Nah, Ananda hari ini akan mempelajari mengenai sistem pencernaan. Nah, sebelumnya akan Ibu sampaikan kompetensi dasar yang akan Anda capai dari materi ini ya. Yang pertama adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengkaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Nah, kemudian untuk KD yang kedua, yaitu menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan pada organ pencernaan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Nah, langsung saja ya Ananda, Ibu mulai untuk materinya, oke? Nah, yang pertama perlu Anda ketahui adalah mengapa kita harus makan. Nah, kira-kira kenapa sih kita butuh makan? Nah, kemudian makanan seperti apa yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari kita? Ya, apakah yang sehat, apakah yang bergizi? Lalu bagaimana manusia memproses makanan menjadi sumber energi? Nah, dan terakhir adalah organ apa yang berperan pada proses pencernaan? Nah, coba Anda mungkin bisa ya, coba dipikirkan dulu. Apa ya kira-kira ya, kenapa sih kita harus makan? Nah, strategi kita akan bahas tentang hal ini, oke? Nah, yang sebelumnya juga akan Ibu sampaikan peta konsepnya ya. Jadi di sistem pencernaan ini nanti kita akan melihat ada zat makanan, ada teknologi pengolahan pangan ya, kemudian ada sistem pencernaan manusia, ada gangguan pada sistem pencernaan, juga ada sistem pencernaan hewan ruminansia. Nah, hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai zat makanan dan juga sistem pencernaan pada manusia ya. Ada sistem pencernaan, ada juga kelanjutan pencernaan ya. Kemudian ada gangguan. Oke. Nah, sedangkan kalau di hewan ruminansia itu ada mulut, ya, ada lambung, ada usus dan juga ada kerongkongan. Oke, lanjut ya. Nah, ini Anda bisa lihat ya, ini ada gambar piramida panduan makanan. Nah, itu ya. Jadi kalau dilihat porsi yang paling besar itu adalah karbohidrat ya. Itu ada biji-bijian ya. Nah, itu kemudian di atasnya itu ada sayur-sayuran ya. Kemudian di atasnya lagi itu ada susu dan juga ada daging ya, serta yang di atas yang paling sedikit itu adalah lemak. Nah, makanan ya, makanan ini mengandung zat-zat tertentu yang dapat diproses dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, makanan sendiri itu kita sebut sebagai makanan sehat ya. Itu adalah makanan yang mudah dicerna, higienis, mengandung gizi berimbang, kemudian serta cukup mengandung air. Nah, sebenarnya apa sih makanan bergizi dan juga makanan higienis? Nah, di sini dijelaskan bahwa makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung nutrien penting ya, seperti karbohidrat, lemak, kemudian ada juga protein ya, vitamin, mineral, air dan juga ada seratnya. Sedangkan untuk makanan yang higienis itu adalah makanan yang bersih. Nah, bersih itu apa? Dia bebas dari kuman serta bebas dari racun yang membahayakan tubuh kita. Oke, next. Nah, ini lihat ya Anda ya, itu ada banyak sekali jenis makanan ya, bahan-bahan makanan. Nah, makanan ini ya itu mengandung zat. Nah, apa saja? Ada protein ya, ada lemak, ada karbohidrat, ada mineral, ada air dan juga ada vitamin. Nah, zat ini adalah zat-zat yang sangat penting ya untuk tubuh kita supaya apa? Supaya mendapatkan energi yang maksimal. Oke, nah ini ya ada fungsi dari makanan. Nah, fungsinya apa? Bisa untuk bergerak ya, untuk kita membantu kita bergerak, kemudian juga sebagai zat pembangun tubuh ya, ada pembangun, kemudian juga mengatur ya, zat mengatur kegiatan yang ada di dalam tubuh kita ya, sel-sel. Nah, untuk zat tenaga sumbernya itu ada dari karbohidrat ya, ada lemak, protein. Nah, kemudian untuk zat pembangun itu ada juga protein, ada mineral ya, ada vitamin dan juga air. Sedangkan untuk yang pengatur itu ada protein juga ya, mineral, vitamin juga dan juga air. Nah, nutrien ini ya nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah nutrien makro ya. Makro itu artinya apa? Diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar. Antara lain karbohidrat, lemak, protein dan juga air.
Nah, yang kedua itu adalah nutrien mikro ya. Jadi diperlukannya itu dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, itu antara lain ada mineral dan juga vitamin. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, tahapannya ya. Yang pertama adalah ingesti ya, atau tindakan makan ya. Sebenarnya kita menelan makanan ya, kita mengunyah dan sebagainya, itu adalah tahapan yang pertama, yaitu ingesti. Yang kedua itu adalah digesti atau pencernaan. Nah, di sini makanan sudah kita telan itu akan diproses ya, dia akan dipecah ya, menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, dan nanti itu akan siap ya diserap oleh jonjot usus kita. Kemudian di digesti ya, nanti ada dua cara. Ada yang secara mekanik ya, mekanik ini berarti memecah bahan makanan berukuran besar menjadi ukurannya dia lebih kecil ya tadi ya, jadi molekul-molekul yang lebih kecil jadi bisa diserap oleh jonjot usus kita. Yang kedua itu adalah secara kimiawi. Nah, prosesnya bagaimana? Itu adalah proses perubahan molekul-molekul yang organik yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, itu ya, itu ada banyak nanti enzim-enzimnya. Oke. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya itu adalah absorpsi ya. Itu artinya apa? Itu adalah penyerapan nutrien hasil digesti seperti gula sederhana, asam amino, dan juga asam lemak. Oke. Dan yang terakhir itu adalah eliminasi. Eliminasi adalah proses mengeluarkan dari saluran pencernaan ya sisa bahan makanan yang tidak dicerna. Jadi sampai Ananda sudah makan ya, sudah diserap, semua sudah dicerna ya, diserap, dan juga sudah semua sudah diambil. Nah, sisanya ya atau zat sampahnya itu akan dikeluarkan oleh tubuh kita ya dalam bentuk feses tadi. Nah, ini dalam masuk prosesnya apa? Prosesnya adalah eliminasi. Nah, jadi ini semua ini adalah tahapan proses pada sistem pencernaan tubuh manusia. Oke. Nah, ini yang kedua, ini ada gambar susunan alat pencernaan manusia ya. Nah, Anda bisa lihat sini. Nah, ini mulai dari ada mulut ya, kemudian ada kerongkongan ya. Nah, terus sampai sini. Nah, ini ada lambung ya, dan juga ada usus. Nah, itu ya. Nah, pencernaan makanan ini ya, itu artinya apa? Itu adalah proses ya, proses pemecahan bahan makanan menjadi molekul-molekul yang kecil sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, untuk pencernaan ini membutuhkan alat ya, ada alat pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Nah, untuk saluran pencernaannya bisa Anda lihat ya di gambar ini tadi. Nah, itu jadi mulai dari mulut kita ya sampai nanti ke bagian anus. Nah, di dalam saluran ini nanti ada bermuara kelenjar pencernaan yang menghasilkan ada getah yang mengandung enzim pencernaan. Nah, selanjutnya ini adalah saluran pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama, rongga mulut. Nah, di rongga mulut ini terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi ya. Tadi ada dikunyah semua dan juga ada zat enzim ya yang membantu untuk proses pencernaan ini. Nah, yang berikutnya itu adalah esofagus. Nah, di esofagus ini ya, atau namanya adalah kerongkongan, ini terjadi gerak peristatik ya. Jadi makanan kita telan itu dia akan terdorong ya masuk ke dalam lambung kita ya, sampai ke usus, nanti sampai ke bagian anus. Yang berikutnya, nah ini ya lambung. Nah, di lambung nanti akan dihasilkan kim ya, seperti seperti bubur ya, bubur halus. Nah, itu sebutnya kim. Nah, selanjutnya masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini ada banyak jonjot-jonjot ya. Nah, itu adalah tempat untuk pencernaan serta penyerapan sari makanan ya. Yang tadi makanan sudah dipecah-pecah ya jadi molekul lebih kecil. Nah, kemudian akan diserap di usus halus nutrisinya. Kemudian masuk ke usus besar. Nah, kalau di usus besar di sini sudah ada penyerapan air ya, dan juga mulai pembentukan feses ya, feses. Kemudian masuk, ini ada rektum juga ya, dan lanjut anus ya. Kalau di anus ini nanti dia akan defekasi ya, atau dia akan pembuangan ya, pembuangan sisa tadi dari proses pencernaan tubuh kita ya pada manusia. Oke.
Nah, sekarang Ibu jelaskan untuk saluran dan juga kelenjar pencernaan itu apa saja. Yang pertama itu adalah pada rongga mulut ya, atau cavum oris. Di sini ada gigi. Nah, Anda juga mesti sudah mungkin tahu juga ya, gigi itu ada gigi seri, ada gigi taring, geraham kecil dan juga ada geraham besar. Nah, gigi seri ini ya fungsinya apa? Itu untuk memotong-motong makanan. Nah, jadi potong-potong tuh yang memotong makanan itu adalah gigi seri kita. Kemudian ada juga gigi taring. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mencapik-capik makanan. Nah, biasanya tuh daging ya yang lebih alot gitu ya. Nah, itu digigit oleh gigi taring. Kemudian geraham kecil ya, itu dia untuk mengunyah makanan, dan juga geraham besar sama juga mengunyah makanan juga. Nah, di sini ada gambarnya ya, gambar dari susunan gigi ya kita pada manusia. Nah, ini ya. Nih, mulai dari ada gigi seri ya, kemudian ada gigi taring, dan belakangnya ada gigi geraham. Nah, ini ya. Nah, ini bagian dari susunan gigi tetap pada manusia. Nah, yang berikutnya ini adalah anatomi gigi. Nah, kalau Anda lihat ya, kalau dilihat secara anatomi, gigi ini ada yang paling atas ya, ini ada mahkotanya. Nah, kemudian dilapisi ada email ya, emailnya. Nah, kemudian di sini ada gusi ya, kemudian ada dentin, ada tulang gigi. Kemudian di sini ada celah akar ya, dan yang bawah ini yang lebih panjangnya adalah akar gigi kita ya. Nah, kemudian bagian ini adalah leher, dan di sini itu adalah celah pulpa saraf dan juga ada pembuluh darahnya. Nah, berdasarkan ya dari gambar sayatan ini, nah gigi ini ada email. Nah, email itu adalah bagian yang terluar ya, yang terlepas dari gigi kita. Kemudian ada tulang gigi ya, itu ada tulisan atas zat zentin. Kemudian juga ada sumsum gigi atau pulpa. Nah, sini terdapat ada di sebelah dalam dari tulang gigi, dan juga pada sumsum gigi ini terdapat ada serabut saraf serta pembuluh darah. Serta yang ketiga itu adalah semen ya, atau pelapis tulang gigi atau dentin ya, yang masuk ke dalam rahang. Nah, ini ya, ini gambaran untuk anatomi gigi kita. Selanjutnya itu adalah lidah. Nah, fungsinya apa lidah itu? Itu adalah membantu ya mengaduk makanan di dalam rongga tubuh. Jadi setelah kita makan, nah itu makanan itu akan dikunyah dan juga akan ditelan ya. Nah, prosesnya ini yaitu akan dibantu oleh lidah. Kemudian juga lidah ini berfungsi untuk membantu membersihkan mulut. Nah, kemudian juga membantu kita berbicara ya, bersuara. Kemudian juga tadi mendorong makanan pada waktu penelanan sebagai indera pengecap. Nah, itu ya, nanti ada inderanya ada 4 ya. Kemudian juga ada terdapat papila-papila ya. Nah, nanti ada filiformis, ada circumallata, kemudian ada juga papila berbentuk martil. Nah, di sini Anda bisa lihat ya gambarnya. Ada katut ya, pangkal, kemudian di sini ada amandel. Nah, ini ada celah ya. Nah, kemudian di sini ya, ini adalah lidah kita, ada tubuh lidah. Nah, ini bagiannya adalah ujung lidah. Kemudian ya ini ya ada juga sirma vitale papilla ya. Nah, untuk perasanya ya kita bisa merasakan ada 4. Ada pahit ya, ini paling belakang pangkal ya. Kemudian ada asam. Nah, ini di pinggir-pinggir ya. Kemudian asin. Nah, kemudian paling depan ujung itu adalah rasa manis. Nah, inilah dengan adanya tadi ya lidah tadi kita bisa merasakan ya berbagai macam rasa dari makanan yang kita makan. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah kelenjar air liur. Nah, di dalam rongga mulut itu bermuara 3 pasang kelenjar ludah, yaitu ada glandula parotis, yaitu adalah kelenjar ludah yang di dekat telinga. Nah, kelenjar ini akan menghasilkan getah yang hanya berbentuk air. Dan yang kedua itu adalah glandula submandibularis, atau itu adalah kelenjar ludah di bawah rahang bawah ya. Kemudian yang ketiga itu adalah glandula sublingualis, atau kelenjar ludah di bawah lidah. Nah, ini bisa Anda lihat ya di gambar 6 ini adalah kelenjar ludah dan juga saluran-salurannya ya. Ada sublingual ya, kemudian ada lingual. Nah, ini ada glandula ya, sublingual yang glandula. Nah, gitu. Kemudian ada submandibular ya, dan juga ada di sini ada yang submandibular ya, dan juga ada parotis. Nah, ini ada parotis juga. Nah, oke. Selanjutnya, nah, apa itu fungsi ya? Fungsi dari ludah. Nah, ludah itu fungsinya itu adalah memudahkan penelanan dan juga pencernaan makanan. Nah, ludah ini kan dia berbentuknya lendir ya. Lendir itu dia penting untuk menelan. Nah, kemudian yang berbentuknya cair itu berperan untuk melarutkan zat makanan. Nah, kemudian fungsi ludah yang kedua itu adalah mencernakan makanan ya, mencerna makanan secara kimiawi.
Nah, nanti di sini ada enzim betialin ya yang penting untuk menghidrolisis amilum menjadi maltosa. Dan yang ketiga itu adalah melindungi selaput rongga mulut dari panas, dingin, ya, asam dan juga basa. Nah, ini gambar untuk kelenjar ludah. Nah, ini ya gambarnya. Oke. Selanjutnya organ yang berikutnya itu adalah kerongkongan ya atau esofagus. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm. Ya, dia memanjang dari akhir rongga mulut hingga ke lambung. Nah, kemudian kerongkongan ini terdiri dari sepertiganya itu adalah otot lurik dan 2/3-nya itu adalah otot polos. Nah, di dalam kerongkongan nanti akan terjadi gerak peristaltik ya atau gerakan tadi mendorong makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Nah, ini bisa Anda lihat ya, ada makanan yang masuk ya. Nah, ini kemudian nanti ditelan ya, ditelan. Nah, kemudian nanti masuk nih. Nah, ini ada gerakan peristaltik. Nah, dia akan bergerak akhirnya masuk menuju ke lambung. Nah, jadi didorong ya, makanannya ini akan didorong sampai ke lambung kita. Nah, jangan lupa ini namanya adalah gerak peristaltik. Nah, organ yang ketiga itu adalah lambung ya atau ventriculus. Nah, di sini ya, ini ada gambarnya dari struktur dari lambung. Nah, kemudian di lambung sendiri ya itu ada sphincter ya, sphincter kardial atau lubang lambung yang selalu dalam keadaan tertutup. Nah, itu akan tetapi nanti secara refleks dia akan terbuka bila ada makanan yang masuk. Jadi kalau ada makanan yang masuk, ya ini lubang lambung itu dia akan terbuka. Nanti kalau udah selesai, tutup lagi. Nah, lambung ini ada berupa kantong besar yang terdiri ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada kardia. Dia terletak di sebelah atas dekat jantung ya, ada kardia. Kemudian ada fundus. Nah, ini bagian yang membulat. Nah, terletak di mana? Ada di tengah. Dan yang ketiga itu adalah pilorus, bagian yang berada di dekat usus. Nah, ini ya, jika dilihat itu ada fundus ya, kemudian ini fundus, kemudian ada pilorus juga ada di sini ya, pilorus. Nah, ini kemudian yang ini ya, kardia ini paling depan nih kardia. Nah, ini kardia. Ada kardia, fundus, kemudian ada pilorus. Nah, ini ya. Oke. Lanjut. Nah, di lambung sendiri itu ada kelenjar ya, kelenjar yang terdapat di dinding-dinding lambung. Nah, itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan asam lambung yang mengandung HCl dan juga ada enzim-enzim pencernaan serta ada mukosa. Nah, HCl sendiri fungsinya untuk apa? Dia untuk membunuh kuman dan juga mengaktifkan enzim pepsinogen ya menjadi pepsin. Nah, untuk pepsin sendiri dia fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk memecah protein ya, protein menjadi protase. Nah, di dalam lambung sendiri juga terdapat ada enzim renin ya yang nanti bisa mengumpulkan kasein pada susu. Nah, sedangkan musin ataupun lendir pada lambung itu fungsinya untuk melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Kan tadi di lambung kan ada HCl ya, itu kan asam tinggi. Nah, di lambung sendiri dia akan bergerak ya secara peristaltik untuk mengaduk dan mencampurkan makanan dengan getah lambung. Nah, jadi setelah kira-kira ya sekitar 3 jam, makanan nanti itu akan berubah menjadi seperti bubur atau kita sebutnya adalah kim. Nah, kim ini nanti akan bergerak ya menuju ke bagian pilorus ya. Nanti akibat adanya gerak peristaltik dan keluar dari lambung menuju usus halus. Nah, dalam lambung sendiri nanti terjadi pencernaan mekanis juga ya dengan bantuan gerak peristaltik dan pencernaan kimiawi oleh asam lambung, enzim pepsin dan juga enzim renin. Nah, itu ya Nanda ya. Jadi ini hal-hal proses yang terjadi di lambung kita. Oke. Nah, untuk kemudian organ yang berikutnya itu adalah usus halus atau intestinum tenue. Nah, dalam usus halus sendiri pencernaan lemak ya itu dan juga protein itu akan dituntaskan. Nah, hasil dari pencernaan ini akan diabsorpsi oleh villi atau jonjot usus halus kita. Nah, usus halus ini berupa tabung yang panjangnya sekitar 6 ya 6,8 ya meter, kemudian terdiri atas 3 bagian. Ada duodenum ya atau usus 12 jari, itu panjangnya adalah sekitar 25 cm.
ada jejunum ya, panjangnya adalah sekitar 2,5 cm, ada juga ileum dengan panjangnya sekitar 3,6 meter. Nah, pada dinding usus halus terdapat villi dan juga ada makrovilli yang berfungsi untuk memperluas permukaan jangkauan absorpsi. Jadi kalau kita makan, nutrisinya itu bisa terserap secara maksimal. Nah, itu dengan tadi ya, villi dan juga makrovilli tadi. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Nah, ini ada duodenum ya, ada jejunum dan juga ada ileum. Nah, ini adalah struktur dari usus halus kita. Nah, usus halus sendiri fungsinya apa? Fungsinya itu adalah menyelesaikan ya pencernaan tadi secara kimiawi, kemudian menyerap ya hasil akhir ya tadi nutrisi-nutrisi tadi, kemudian juga mensekresikan hormon tertentu. Misalnya ada hormon sekretin, ya dia akan memacu kelenjar pankreas kita untuk menyelesaikan getahnya. Kemudian juga ada hormon kolesistokinin, ya dia akan merangsang empedu untuk mengeluarkan bilus yang mengandung garam-garam empedu dan juga bilirubin atau zat warna empedu. Nah, zat ini nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengemulsikan lemak ya, mengemulsikan lemak. Nah, sedangkan untuk hormon sekretin ya, dia untuk merangsang pankreas ya, menggeserkan getahnya melalui saluran pankreas menuju ke duodenum. Nah, sebelum sampai ke duodenum, saluran pankreas ini nanti akan bersatu ya dengan saluran empedu. Nah, disebutnya adalah ductus choledochus. Nah, getah pankreas ini mengandung trypsinogen ya, ada enzim trypsinogen, kemudian ada karbohidrase pankreas ya, ada juga lipase pankreas dan juga ada garam NHCO3. Nah, ini ada gambarnya ya. Bagian dalam dari usus halus kita ya, ada lapisan otot polosnya, ada lipatan villi, kemudian ada dinding ususnya. Nah, ini kalau diperbesar ya, ini bagian villi ya, villi tadi. Nah, ini kalau diperbesar lagi ada namanya mikrovilli. Nah, di sini ada sel epitel pada usus ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada kapiler darah dan juga ada pembuluh getah bening. Nah, ini ya, ini untuk gambar bagian dalam dari usus halus kita. Oke. Nah, kemudian akan Ibu sampaikan fungsi zat dan juga enzim pada getah pankreas. Yang pertama itu ada trypsinogen ya, dia untuk enterokinase tripsin ya. Dia fungsinya adalah menghidrolisis pepton menjadi asam-asam amino ya. Jadi lebih sederhana lagi asam amino. Kemudian ada juga disakarase ya, itu adalah karbohidrase dari pankreas. Contohnya ada maltase, ada sukrase ya, ada laktase. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yang pertama untuk maltosa ya, tadi dengan bantuan maltase itu akan merubah menjadi gula sederhana, ada glukosa ya dan juga glukosa. Kemudian yang sukrosa ya, dengan bantuan sukrase dia akan berubah menjadi fruktosa, dipecah menjadi fruktosa dan juga glukosa. Kemudian laktosa ya, dia dengan bantuan laktase dia akan dirubah menjadi galaktosa dan juga glukosa. Yang kemudian enzim berikutnya itu adalah steapsin ya, atau lipase pankreas. Nah, ini fungsinya apa? Untuk menghidrolisis emulsi lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Jadi semua dipecah menjadi lebih sederhana. Dan terakhir itu adalah garam NHCO3. Dia akan memberikan lingkungan getah pankreas menjadi sifatnya itu basal. Nah, di sini ada gambar struktur pankreas. Dan yang warna kuning ini ya, ada kepala ya, kepala pankreas. Kemudian di sini juga ada kelenjar pankreatik ya. Kemudian ada bagian ekornya dan juga di sini ada badan pankreas ya. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah sel pankreas dan juga empedu. Nah, empedu ini yang kantongnya dia berwarna hijau ya, warna hijau. Nah, ini kemudian ini kantong empedu dan ini ada saluran empedu. Nah, sini bergabung ya ini dengan pankreas. Nah, ini pankreas. Nah, ini semua ini adalah gambar ya, gambar dari pankreas dan juga empedu. Oke. Nah, kemudian pada dinding usus halus itu kan tadi terdapat banyak sel-sel kelenjar ya, sel-sel kelenjar Lieberkühn ya, sekitar dihasilkan 3 liter per hari. Nah, getah ini nanti sifatnya basah ya, ada beberapa enzim yang dikandungnya, yaitu pertama ada eripsinogen. Nah, itu adalah proteinase yang belum aktif ya, karena pengaruh dari enterokinase usus ya. Kemudian nanti eripsinogen ini akan diaktifkan menjadi erepsin ya, fungsinya itu adalah menghidrolisis pepton menjadi asam amino.
Nah, yang berikutnya itu ada disakarase, yaitu contohnya ada sukrase, laktase, dan juga tadi maltase. Fungsinya tadi adalah menghidrosis disakarida menjadi monosakarida. Dan berikutnya itu ada lipase usus, ya, lipase usus. Fungsinya itu adalah menghidrosis emulsi lemak ya menjadi asam lemak dan juga ada gliserol. Dan yang berikutnya itu adalah enterokinase. Itu adalah aktivator ya yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim yang belum aktif ya menjadi enzim yang aktif. Nah, contohnya adalah trypsinogen nanti akan diaktifkan menjadi trypsin atau juga erepsinogen ya diaktifkan menjadi erepsin. Nah, ini semua tadi ya getah-getah yang ada di dinding usus halus kita. Nah, hasil pencernaan kimiawi usus halus tadi berupa asam amino ya sudah dipecah ya jadi mikro, ada asam amino, ada glukosa ya, ada asam lemak dan juga ada gliserol. Nah, asam amino dan juga glukosa nanti akan diserap oleh usus halus dan dibawa oleh darah menuju ke hati. Jadi kan dibawa oleh darah, nah itu akan menuju ke hati. Yang berikutnya adalah asam lemak, dia akan bereaksi dengan garam karbonat dan juga bikarbonat membentuk sabun ya. Dan juga nanti sabun tadi ya itu bersama dengan gliserol diserap ke dalam villi. Nah, nanti di dalam villi ini asam lemak dia akan melepaskan dari garam karbonat dan bikarbonat, kemudian nanti akan mengikat dengan gliseril ya, membentuk lemak kembali dan nanti akan masuk ke tengah villi. Nah, kemudian juga melalui pembuluh kil ya atau limfa, emulsi lemak tadi itu akan bergerak menuju ke vena. Nah, nanti sedangkan kalau di garam empedu masuk nanti ke dalam darah ya menuju ke hati dan nanti diubah kembali ya menjadi empedu. Jadi itu ini proses ya secara kimiawi yang ada di dalam usus halus kita. Nah, organ yang berikutnya itu adalah usus besar atau kolon. Nah, fungsi utamanya itu adalah untuk menyerap air ya dan juga akan membentuk massa feses ya. Feses itu akan mulai ya dibentuk di sini di usus besar. Kemudian juga akan membentuk lendir ya seperti untuk melapisi mukosa ya, mukosa. Kemudian juga di dalam usus besar itu terdapat bakteri Escherichia coli. Nah, fungsinya apa? Bakteri ini dia ada perannya. Perannya itu adalah membantu manusia untuk menghasilkan vitamin K dan juga biotin. Nah, nanti vitamin ini ya dia akan diserap masuk oleh tubuh kita melalui dinding kolon. Nah, ini ya. Jadi ini ada gambarnya. Nah, ini dari sini ya. Nah, usus kita. Nah, ini usus besar ya, ascending ya. Nah, ini kolor yang ascendant. Nah, kemudian di sini ada yang descendant ya. Ini ada transfer kolon. Nah, sampai akhirnya bagian bawah sini ada rektum, bawah sini adalah anus ya. Nah, kolon naik ini adalah disebutnya adalah ascendant ya. Sedangkan tadi yang mendatar itu adalah kolon transversum dan sedangkan yang menurun ini adalah kolon descendant. Nah, descendant. Nah, pada kolon itu juga terjadi gerak peristaltik ya. Jadi makanan itu akan terdorong sedikit demi sedikit menuju ke rektum. Nah, rangsangan ini akan menyebabkan timbulnya dorongan untuk buang air besar atau defikasi. Nah, rangsangan dari dinding lambung yang diteruskan ke kolon itu disebut adalah rangsangan gastrokolik. Nah, itu ya, jadi itu prosesnya ya, kenapa kita bisa nanti merasakan ingin buang air besar. Dan terakhir untuk organ yang terakhir itu adalah anus ya. Anus sendiri merupakan lubang muara akhir dari saluran pencernaan kita. Nah, dinding anus terdiri atas dua lapis otot ya. Lapis yang membatasi lubang anus terdiri atas otot lurik ya, sedangkan yang di sebelah dalamnya itu adalah terdiri dari otot polos. Nah, nanti ketika feses itu menyentuh dinding rektum, maka otot lurik itu pada dinding anus akan terangsang dan melakukan defikasi ya atau BAB tadi. Nah, kemudian berkontraksi dengan otot lurik menyebabkan otot polos berelaksasi sehingga feses itu bisa keluar dari tubuh kita. Nah, ini ya ada gambarnya. Ini ada bagian rektum ya, seluruh anus. Kemudian ini ada kolom dari anal ya, kemudian ada anus. Kemudian di sini ada kanalis. Nah, kemudian di sini ada sphincter ya. Nah, ini bagian internal dan juga yang bagian eksternalnya. Nah, ini adalah struktur dari anus kita. Nah, yang berikutnya akan Ibu jelaskan mengenai gangguan ya, gangguan pada sistem pencernaan kita.
Yang pertama adalah kolik, ya. Kolik itu adalah rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang, ya, misalnya adalah cabai, ya, lada atau jahe. Nah, itu ya. Kemudian ada juga malabsorpsi atau kelainan, ya, kemampuan lambung dan juga usus untuk menyerap makanan menjadi tidak sebaik seharusnya. Jadi tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal. Kemudian juga ada malnutrisi. Nah, itu adalah gangguan kesehatan gizi, ya, bisa karena kelebihan atau kekurangan gizi atau tadi gizinya nggak seimbang. Jadi ada protein, ya, lemak, karbohidratnya itu tidak seimbang. Yang berikutnya adalah keracunan makanan. Nah, ini juga pernah ya terjadi, ya, banyak kasus juga orang keracunan makanan. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena ada alergi, ya, terhadap makanan tertentu atau juga karena alergi terhadap zat aditif juga, ya, di dalam yang terkandung di dalam makanan. Nah, biasanya kalau yang keracunan ini nanti bisa ada gejalanya, ya, gatal-gatal, mungkin bisa kelempuan, ya, mual-mual, sakit kepala, bahkan yang parah itu sampai kematian. Nah, kemudian gangguan yang berikutnya itu adalah konstipasi atau sulit buang air besar, ya, karena fesesnya ini terlalu keras, jadi susah, nggak bisa dikeluarkan secara mudah, ya, itu konstipasi. Nah, kemudian ada juga peritonitis, ya, atau infeksi pada rongga perut. Nah, itu ada infeksi di bagian rongga perut, ya. Kemudian juga ada appendicitis, yaitu adalah radang pada appendix, ya, atau umbai cacing. Nah, disebutnya juga radang usus buntu. Dan yang berikutnya ada juga parotitis. Ini adalah radang pada kelenjar parotis atau kita biasa kenal dengan penyakit gondok, ya. Penyakit gondok itu juga salah satu gangguan pada sistem pencernaan kita. Nah, yang kemudian gangguan berikutnya itu adalah diare, ya, diare. Nah, ini keluarnya feses dalam bentuk encer. Jadi kebalikan, ya, dengan yang konstipasi. Kalau ini sudah terlalu banyak yang dikeluarkan. Nah, ini karena apa? Karena ada infeksi pada kolon. Nah, ini biasanya adalah akibat infeksi bakteri, ada Shigella, ya. Nah, kemudian gara-gara adanya infeksi ini, ya, nanti kita juga bisa menyebut, kita sebutnya adalah penyakit disentri, ya, disentri. Nah, kemudian untuk gangguan yang berikutnya itu adalah sirosis hati. Nah, itu adalah radang pada hati karena pergantian sel hati dengan jaringan serabut. Nah, itu ada sirosis, ya. Kemudian ada heartburn. Nah, itu adalah mengalirnya kembali cairan gastrik atau cairan lambung yang terlalu asam tadi ke bagian esofagus. Nah, jadi cairan asamnya, HCl-nya itu naik, ya, sampai ke bagian esofagus. Kemudian ada ulcus pepticum atau tukak lambung. Nah, ini akibat apa? Akibat adanya kerusakan selaput lendir karena tadi bisa faktor-faktor psikosomatis, ya, toksin atau juga kuman-kuman, ya, seperti Streptococcus. Kemudian HCl nanti, ya, karena tadi ada kerusakan tadi, maka HCl ini akan merusak selaput lendir lambung, ya. Nah, ulcus pepticum ini disebut juga dengan penyakit MAH, ya, MAH itu juga. Kemudian gangguan berikutnya itu adalah stomatitis, ya. Itu adalah radang jaringan-jaringan halus pada rongga mulut. Dan yang berikutnya ada gastroenteritis, ya, itu adalah radang akut pada selaput lendir, ya, selaput lendir pada dinding lambung dan juga pada usus. Nah, nanti akan disertai juga dengan diare, ya, dan juga ada kejang-kejang. Dan terakhir itu adalah gastritis. Itu adalah radang selaput lendir pada dinding lambung. Nah, ini ada Ibu tunjukkan, ya, gambarnya. Yang pertama ini adalah untuk organ yang mengalami peritonitis, ya. Kemudian yang ini, yang gambar yang kedua ini adalah penyakit ada appendicitis, ya. Kemudian yang C ini adalah parotitis, ya. Dan terakhir ini adalah contoh untuk yang ulkus, ya, bagian tukak lambungnya ini ada kerusakan. Nah, itu ya Ananda, ya. Jadi tadi Ananda sudah belajar, ya, dari yang mengenai makanan, zat makanan, kemudian organ-organnya, ya, organ-organ pada pencernaan kita, kemudian juga saluran pencernaan kita, ya, hingga kelenjar, dan terakhir adalah bagian gangguan, ya, gangguan pada saluran pencernaan tubuh kita. Ya, sekian, ya, yang bisa Ibu sampaikan. Nah, nanti bisa Ananda baca-baca lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.